Oke, selamat pagi. Selamat tahun baru 2021 untuk teman-teman semuanya, untuk follower, subscriber, dan semuanya yang kenal saya ya. Saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun ini 2021 kita semua selalu senantiasa mendapatkan kesehatan, perlindungan, keselamatan, rezeki yang lancar dan barokah. Oke, di sini saya Surya, MS Trade and Investment. Saya itu memiliki satu channel Telegram ya. Bagi yang belum tahu, saya memiliki satu channel Telegram yang sering saya gunakan untuk sharing tips-tips singkat dalam trading, kemudian tentang trading idea dan ya segala sesuatu tentang aktivitas trading saya di saham di Bursa Efek Indonesia ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe ya. Dan ada yang baru, sejak sekitar seminggu sebelum 2021, saya udah membuka satu channel, maksud saya satu grup. Jadi teman-teman yang mau diskusi sama saya bisa langsung aja di grup tersebut ya. Di grup dua arah. Silakan teman-teman untuk yang mau diskusi ngomong aja di situ. Mau bahas apa, ngomong aja di situ. Oke. Pada kesempatan hari pertama tahun 2021 ini ya. Saya akan sedikit memulai tahun ini dengan refleksi ya. Refleksi diri. Jadi di sini saya membawa materi tentang percaya pada sistem trading kita sendiri ya. Oke. Seperti yang kita ketahui ya, 3 bulan menjelang akhir 2021 ya. 2 bulan lah, sekitar 2 bulan ya. Saya ingat 28 Oktober 2020 itu saya masih jalan-jalan ke mana itu? Tanggal 28 Oktober ya, pas libur itu. Ya sekitar sejak itu market mulai ditarik ya. Itu diawali dengan larinya saham-saham batubara yang kencang sekali ya. Ya, sebagian orang tidak sempat untuk ini ya, untuk ikut seperti itu ya. Sebagian orang tidak sempat untuk ikut. Tapi sebagian lagi juga segera sadar dan segera ikut seperti itu. Nah, kenapa saya bahas tentang sistem trading ya? Kenapa saya bahas tentang percaya pada sistem trading ya, karena ini adalah refleksi bagi saya. 2020 akhir itu saya agak bias terhadap sistem trading saya. Kenapa? Karena memang banyak sekali draw teman-teman ya. Ya udah saya usahakan sih untuk tidak terlalu menggubris grup kiri kanan ya, yang menyampaikan saham ini mau lari ya, kemudian saham ini berpotensi naik sekian kali lipat, bagger seperti itu, multi bagger seperti itu. Saya mencoba untuk menghilangkan keinginan saya untuk ikut saham-saham seperti itu. Kenapa? Karena saya kan sejatinya sebenarnya sudah membuilding satu sistem sendiri yang teman-teman kalau ikuti sejak awal, channel saya itu sering sekali membahas sistem trading saya, dan ya sering banget lah di situ sistemnya ya itu aja gitu loh. Dengan moving average ya, kemudian dengan MACD, dengan momentum. Dah itu aja, nggak pernah yang lainnya. Paling support resistance seperti itu. Oh ya, sama tape reading juga ya, seperti itu. Jadi karena beberapa kali lihat grup kiri kanan, ada yang bilang grup maksudnya saham ini akan lari kencang sekali, dengan ditambah kepastian pasti lari. Nah seperti itu, jujur aja ya tetap kena lah seperti ini. Kalau saya masih nyomotin atau ngeliatin grup kiri kanan, itu sedikit banyak akan kena imbas juga seperti itu. Seperti teman-teman juga gitu. Kalau teman-teman terlalu ikut banyak grup, itu akan banyak sekali draw teman-teman. Ya prinsip saya sih gini, kalau memang teman-teman ikut grup ya tahu diri lah seperti itu. Oke, saya bacakan satu-satu ya untuk saya bahas ya.
Jadi yang pertama teman-teman ya, bahwa keuntungan dari trading, investment itu banyak ditentukan oleh psikologi manusia, psikologi kita gitu loh ya. Kalau Anda belum mampu untuk menghadapi gangguan kiri kanan seperti itu, ketika Anda lihat orang pegang saham ini untung, saya pegang nggak untung seperti itu berat sekali teman-teman. Dan itu banyak sekali teman-teman lihat aja yang orang pegang untung, saya pegang nggak untung seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya ya mencoba untuk mengikuti grup itu. Wah, grup itu dikatakan saham ini naik, pasti naik, saya beli. Padahal belum tentu sahamnya sama dengan inceran kita sebelumnya. Seperti yang teman-teman lihat, saya selalu memiliki watchlist teman-teman ya. Watchlist saya itu sahamnya ya itu aja gitu loh. Dan dari itu aja bisa untung kok. Kenapa saya harus ngelirik saham-saham dari grup lain, kan seperti itu. Ya memang benar, teman dekat saya sendiri juga bilang, kita harus mulai untuk menambah koleksi saham. Betul, memang. Memang kalau kita memiliki banyak referensi dari kiri kanan gitu, kadang adanya trading idea dari kiri kanan sedikit banyak akan mempengaruhi kita gitu loh. Mempengaruhi kita, coba-coba beli seperti itu. Beli 100 lot, 200 lot, coba-coba seperti itu. Ketika kita sudah mulai mencoba-coba dari hal-hal yang di luar sistem kita, nah itu menurut saya itu harus waspada teman-teman ya. Jadi karena psikologi manusia itu mempengaruhi trading, ya kadang kita fear and greed, pengen orang lain untung saya enggak dari saham itu. Seperti itu. Padahal saham itu di luar kebiasaan atau pantauan kita atau tidak masuk di sistem kita gitu loh. Sistem kita misalkan sistem kita harus volume sekian untuk kita beli. Atau minimal di rentang harga sekian, di bawah 100 saya nggak ambil, di bawah 200 saya nggak ambil. Karena di bawah itu pasti banyak partisipan gitu. Nah kalau biasanya nggak pernah ngambil di saham di bawah 200, kenapa kita ambil gara-gara grup lain bahas seperti itu? Ya jangan gitu, ikutin aja sistem kita ya. Jadi kita udah membuat trading system teman-teman ya. Trading system kita itu memberi sinyal jual beli, dan ini tambahannya harusnya. Dan dari trading system kita tuh ada filter. Oh volumenya aja nggak cukup. Oh rentang harganya aja di bawah 200 saya nggak pernah main. Ya jangan diambil seperti itu. Itu refleksi terhadap saya juga ya. Nah karena kita udah membuat satu sistem trading yang udah kita uji berapa lama ya. Karena udah teruji beberapa tahun dan hasilnya cukup bagus, menghasilkan profit yang besar-besar, maka kita harus konsisten aja terhadap sistem kita itu gitu loh. Nggak usah ikutin kiri kanan. Beda kok, kita beda aliran kok. Aliran kita misalkan mengatakan harga saham di bawah 200 saya nggak ambil karena banyak partisipan. Volume sekian saya nggak ambil. Saham terlalu lebar bid overnya saya nggak ambil. Maksud saya terlalu tebel bid overnya saya nggak ambil. Karena kalau untuk lari, untuk turun perlu banyak sekali volume. Tipikal saya, misalkan saya hanya mengambil saham dengan bid over yang tidak terlalu kecil. Ya ada tapi tidak terlalu kecil dan juga tidak tebel gitu loh. Kalau tebel teman-teman pastikan deh saham-saham yang bid overnya tebel itu perlu tebel sekali juga yang makan supaya bisa lari. Kalaupun dia lari ya nggak bisa kenceng-kenceng lah seperti itu. Kalau teman-teman hafalkan aja saham-saham yang tebel itu nggak akan kok bisa dia kenceng sekali larinya seperti itu. Yang kemudian harus kita lakukan adalah kita harus menuruti trading system kita. Ya kita kan udah bikin aturan. Volume sekian, rentang harga sekian, bid over sekian. Di support atau di resist seperti itu. Sudah berapa hari lari kayak gitu. Kalau misalkan satu saham sudah 5 hari lari berturut-turut, kalau saya nggak ambil. Coba teman-teman lihat Indosat. Indosat itu di harga di kenaikan pertama saya nggak ngikut ya, tetapi di hari kenaikan kedua saya ikut. Kenapa ikut? Ya karena baru 2 hari gitu. Tetapi kalau Indosat sudah 5 hari ya mungkin saya nggak ngambil. Contohnya batu bara, saya nggak ikut. Indika nggak ikut. Kenapa? Ya sudah telat berhari-hari. Kalau saya ikut yang ngambil cuma dapat di ampas-ampasnya aja di atas. Tetapi BNLI, Bank Permata saya ikut. Silakan teman-teman cek di BNLI saya ikut itu hari kedua. Jadi masih adalah kans di hari ketiga, hari keempat seperti itu. Ya.
Kemudian abaikan draw dari teman news, dari teman grup atau news ya, karena semuanya tercermin dari chart. Kalau teman-teman sudah menganalisa satu saham, memilih satu saham, memiliki satu sistem, chart yang teman-teman baca itu sudah mewakili semua kok. Jadi saham-saham yang kadang saya beli, saya nggak jarang sempat untuk memantau grup-grup lain. Saya memantau inceran saya sendiri dan ternyata gerak dan ternyata saya masuk. Setelah saya masuk, saya coba masuk ke grup lain. Ternyata sama, di grup lain itu lagi dibahas habis-habisan. Lah saya nggak ikut grup itu kok bisanya saya sahamnya sama. Ya karena sebenarnya apa pergerakan harga di saham tersebut sudah tercermin di chart. Chart tick chart ya, chart menitan, harian, seperti itu. Jadi nggak usah, kalau teman-teman percaya diri nggak usah terlalu banyak ikut grup. Seperti itu teman-teman. Ya mungkin kayak yang join di grup saya ini nggak banyak yang join lah. Saya nggak pernah kasih stock pick juga kok. Saya cuma sharing apa yang saya trading kan seperti itu. Jadi anggap saja teman grup news itu hanya sebagai trading idea teman-teman. Ya. Sebagai trading idea aja. Ada teman bagus. Saya ada teman juga kasih ide. Mbah, Imas mbah. Oke, saya pantau. Kebetulan Imas kan bagian dari list saya kan gitu. Kalau dia bagian dari list saya pasti saya lebih perhatikan. Tetapi kalau yang di luar itu ya saya sekilas aja gitu. Karena saya juga belum paham. Saya belum menghafali pergerakannya, kebiasaannya seperti apa, seperti itu. Ya, misalkan mau tes juga, saya ngambilnya sedikit. Kalau yang belum begitu kenal, seperti itu. Jadi, kalau ada teman grup news, itu hanya sebagai trading idea saja, teman-teman ya. Jangan jadikan patokan untuk masuk ya. Bila masuk, teman-teman mesti pastikan sudah harus mengecek. Mengeceknya dengan sistem trading Anda sendiri. Bila ternyata ada kemiripan, benar kok omongan teman ini. Setelah saya cek dengan sistem trading, ternyata benar. Seperti itu. Atau bisa juga gini, misalkan ada satu trading idea yang teman dapat. Saham ini akan lari kok, karena ya diprediksi dengan membaiknya ekonomi ini, saham ini akan lari kencang seperti itu. Itu kan masih persepsi. Nah, teman-teman lihat beneran ke dalam sistem trading. Anda lihat bid offernya, Anda lihat volumenya. Lah volumenya nggak ada kok, kata siapa mau lari ya. Walaupun naik, ingat hukum volume. Ketika saham itu naik, harus ada volume yang kuat ya. Dorongan volume kuat. Juga harus terlihat di indikator momentum dan MACD harus ada kenaikan yang besar juga di MACD. Karena kalau itu nggak ada, ya bener naik, tetapi nggak ada momentumnya, itu akan balik lagi teman-teman. Ya, news berkata saham ini bagus, maka cek chart. Ya, sekali lagi cek chart, cek indikatornya, karena itu semua tidak bohong. Oke teman-teman, demikian dari saya untuk bahasan tentang percaya pada sistem Anda sendiri. Ya. Oke, selanjutnya bahasan akan kita lanjutkan ke indikator. Oke teman-teman, ini adalah trading view. Gratis teman-teman ya, ini kelihatan gratis ya, ada iklannya. Saya belum beli yang full. Nah, di dalam trading view ini, kalau teman-teman lihat, ini kan ada ini ya, ada indikator yang udah jadi ya, kemudian ada template seperti itu. Nah, teman-teman bisa memainkan sesuai sistem Anda, teman-teman ya. Tadi kan saya bicara tentang sistem ya. Kalau sistem saya itu tentang moving average. Jadi ini saya hapus dulu. Saya reset dulu ya, teman-teman ya. Ini indikator template-nya saya hapus dulu. Finansial nggak perlu. Oke. Di sini indikator saya itu kan hanya moving average ya, teman-teman. Moving average. Candlestick pattern. Moving average. Nah, ini teman-teman, moving average 1 2. Aduh, saya kena warning ini karena ini gratisan ya. Saya tutup dulu.
Moving average saya itu sebentar, yang ini saya hapus dulu. Ini saya hapus juga ya, kosongan ya. Kosongan semuanya deh. Ini trading view kosongan teman-teman ya. Teman-teman tahu kan indikator saya adalah moving average. Moving average eksponensial saya pasang 1, moving average biasa, ada 3 ya. Moving average 3 ini kita atur dulu, yang saya pakai yang misalkan yang 5, oke. Ya, kemudian yang moving average yang kedua saya pakai yang 20, yang simple ya. 20 loh, nggak bisa. Delete dulu. 20 ya. Oke. Kemudian 200. Warnanya dibedain teman-teman ya. Warnanya dibedain. Oke, ini beda udah. Ini yang kedua aja yang perlu diatur. Ini saya kasih warna merah aja deh. Seperti itu. Oke. Dah. Jadi saya menggunakan EMA 5 yang agak sensitif ya. Kemudian 20 dan 200. Ya teman-teman, ini sistem trading saya untuk itu ya. Kemudian saya tambah juga di indikator, saya tambah MACD ya. Di sini momentum kayaknya nggak ada yang seperti di Mirai. Saya kasih MACD aja. Nah teman-teman, ini kena warning teman-teman, karena ini gratis ya, maksimal 3. Jadi saya hapus aja yang MA200 deh. Atau saya bahas di sini aja deh, nggak usah ya. Pokoknya MA200 intinya saat ini banyak saham di MA200. Jadi MA200 saya hapus ya, oke. Nah MA200 saya hapus, kemudian saya kasih indikator MACD lagi deh. Karena gratisan saya belum beli yang ini ya. Saya itu nggak matok kok harus pakai indikator yang mahal-mahal, nggak. Gratis semua teman-teman. Jadi biar teman-teman kalau mau niru juga nggak ada harus bayar, nggak. Di sini kan seperti itu. Nah, teman-teman tahu kan sistem saya itu ya, MACD ya. Nih, seperti ini, biar teman-teman jelas. Bagi teman-teman yang baru, ini saya buat sesimpel mungkin kok sistem saya itu. Jadi teman-teman yang mau ngikutin, silahkan ya. Jadi ini teman-teman pasang moving average yang MA5 dan MA20 ya. Kalau sistem saya itu mengatakan satu saham itu golden cross, MA pendek terhadap MA panjangnya, dia golden cross. Di sini ini dia apa? Golden cross itu berarti saham cenderung naik ya, seperti itu. Ini saya beri garis ya. Teman-teman saya beri garis ke atas. Vertical line di sini. Ini namanya golden cross, teman-teman ya. Ini golden cross. Saham bila moving average pendek memotong ke atas, itu terjadi golden cross. Golden cross saham akan cenderung naik ya, sampai dia dead cross lagi, seperti itu. Ini cuma bersandar aja, ini dia dead cross tapi sebentar aja ya, seperti itu. Seperti ini, kalau dead cross seperti ini kadang bingung kan mau keluar atau enggak. Nah, nanti saya bahas seperti itu ya. Nah, teman-teman lihat dulu sekilas sebelum memasang indikator ya. Teman-teman lihat ada tren kan seperti ini kan. Nah, tren itu bisa kita ikuti dengan menggunakan indikator, yaitu ini ya, indikator moving average. Kalau ya simple aja. Kemudian yang bawah ini adalah MACD ya. Ini INCO contohnya ya, INCO. Nah, di sistem saya MACD itu simple sekali kok teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat suatu saham, gak usah lihat berita, lihat aja ini. Kalau sistem saya itu, ketika MACD bar ini turun, teman-teman ikutin. Kalau turunnya ini kayak gini, merah tuh masih turun terus dia, belum ada pembalikan. Ini apa sih artinya merah dan merah tua dan merah muda ini? Ini artinya gini teman-teman. Kalau suatu saham itu MACD-nya turun lebih dalam dari kemarin, maka dia merahnya akan tebal seperti ini. Tetapi ketika mulai ada menaik, mulai ada pelemahan mulai ada penguatan di histogram dari MACD-nya. Dia itu mulai naik seperti ini. Jadi ini indikator ini bagus sekali teman-teman. Ini semakin dalam, makanya merahnya
merah tebel. Ketika merahnya sudah jadi pink, nah ini di sini nih teman-teman sudah mulai waspada. Mulai pink kalau di aturan saya penggunaan MACD, kapan menggunakan MACD yang tepat untuk membeli adalah ketika teman-teman lihat histogramnya udah turun dalam dan dia mulai ada penguatan. Penguatannya paling aman di titik ketiga sejak dasar, yaitu 1. Ini 1 ya. Pak, saya hitung ya ini. 1, saya gedein aja deh. Kayak gitu. Ya ini ya. Saya gedein lagi deh. Nah, jelas kan? Jadi turun. Nah, besoknya mulai ada penguatan, mulai tidak menyentuh dasar. Teman-teman hitung. Dari dasarnya kan ini ya. Ini ya, 1 ya, 2, 3. Nah, aturan saya berkata kan di candle di histogram ketiga teman-teman mulai masuk. Coba teman-teman lihat, bandingkan pula dengan candle ya. Teman-teman sudah bisa baca candle kan? Nah, candle itu kan kalau seperti ini Marubozu. Ini namanya Black Marubozu. Black Marubozu itu market sangat pede sekali ya. Nah, ini Black Marubozu itu, ini nih ya. Black Marubozu itu artinya market sangat pede sekali untuk turun. Ya. Nah, kalau kebalikannya adalah White Marubozu atau Green Marubozu, ini nggak ada. Di dalam Inco ini nggak ada. Saya lihat ya. Jadi, saya kembali lagi ke tadi. Cara masuk menggunakan MACD itu adalah lihat barnya, turun dalam. Paling dalam mana diapalin. Nah, dari paling dalam itu teman-teman hitung 1, 2, 3. Nah, di sini ini sebenarnya mulai titik masuk teman-teman. Ya, di sini. Ini sebenarnya titik teman-teman mulai masuk. Saya kasih tanda panah. Tanda panah tuh di mana? Saya jarang pakai ini ya. Arrow. Oke. Ini ya, 1, 2. Di sini teman-teman ini udah waspada nih di sini nih. Ini waspada di sini ya. Nah, teman-teman waspada di sini ini dihitung 1, 2, 3. Nah, di sini selanjutnya di sini teman-teman cek. Oke, saya kasih panah ya. Di 1 ini teman-teman cek juga di sini. Nah, terus ini kan 3 nih. 3 teman-teman tarik ke atas. Nah, yang ketiga itu teman-teman tarik. Ini yang 3 tuh di sini teman-temannya. Nah, saya kan bilang nih, ketika ada dia paling dasar, terus ada penguatan di sini, merahnya jadi lebih muda. Teman-teman amati besoknya. Nah, besoknya di sini. Nah, sebenarnya dari bentuk-bentuk candle seperti ini, bagi aliran trader naked ya, naked candle trader itu, atau trader yang hanya membaca psikologi pasar dengan menggunakan candlestick, dia sebenarnya udah tahu nih. Ini turun. Ini ragu ya. Ini ada penguatan. Ini turun. Ini ada penguatan. Ini three red shoulder ya. Ini 3 candle Black Marubozu seperti ini bahaya teman-teman. Bahaya. Dipantau terus. Tetapi jangan ditinggal ya. Kalau ditinggal nih seperti ini. Ini terlihat nih. Dia terjadi kebingungan teman-teman. Jual belinya sama-sama kuat. Besoknya konfirmasinya seperti ini, sama ini, seller sama buyer sama-sama kuat, besoknya masih sama-sama kuat, konfirmasinya besoknya. Nah, kalau di konfirmasi ini sebenarnya di sini kalau saya bilang kan 1, 2, 3 mulai masuk di sini, teman-teman juga mesti waspada ini, masih karena ya apa? Memang dari pembalikan moving average dari histogram ini sudah hari ketiga menguat, tetapi di candle-candlenya ini memang masih butuh trust. Di sini antara buyer sama seller masih terjadi pergulatan. Kita masih perlu konfirmasi hari berikutnya. Ternyata hari berikutnya harga sudah menyentuh MA5, sudah naik. Kalau dilihat tick chartnya pasti udah bagus sekali di sini ya. Dan di sini ternyata hari besoknya MACD line dan signalnya itu sudah cross teman-teman di sini. Nah, jadi di sini cross nih, di sini nih. Nggak kelihatan, saya hapus. Nah, di sini cross ya.
Nah, di sini. Di sini nih ya. Nah, terus di sini nih kalau kita tarik itu udah di sini, teman-teman. Sudah di atas. Nah, ini sudah di sini. Ya. Sudah udah tebel di sini nih. Nah, ini udah di sini udah tebel. Nah, ini kalau sistem saya itu di 3 hari saya udah beli di sini. Nah, udah beli ya. Baru nanti dipembalikan dari 0 ke positif itu sudah average up. Jadi udah average up di sini, teman-teman. Jadi di sini spekulatif buy itu di 3 ini dan average up di sini. Nah, saya kecilkan. Nah, seperti ini teman-teman lihat. Ini sistem saya berkata seperti itu. Nggak usah membaca news dari luar. Teman-teman nggak usah sibuk membaca news, habis waktu. Teman-teman masuk ke grup yang besar, apalagi grup yang sampai puluhan ribu. Teman-teman membaca grup itu habis waktu hanya untuk mendapatkan trading idea. Nggak usah habis waktu, teman-teman. Teman-teman cukup ngelihat, kalau saya ngelihat pen trading saya yang berisi watchlist saham-saham saya ya. Lihat aja, ada yang naik sekian persen, ya. Pakai filter running trade kalau teman-teman punya seperti saya, langsung di filter yang di atas 0 sampai 25 misalkan. Nanti yang 5% itu langsung dipantau. Atau 0 sampai 3% langsung dipantau. Nah, seperti itu. Langsung kan? Sistem saya berkata seperti itu, masuk di titik ketiga. Average ketika di sini. Jadi di sini sudah ada 2 entry ya. Ini 1, 2, 3 itu di pembalikan histogram yang ketiga ya. Dan kemudian di crossing histogram dari 0 ke positif. Teman-teman tahu nggak, kenaikan Inco ini sangat-sangat tajam. Kenapa? Dari pembalikannya dasarnya sampai ke 0 tuh cepat sekali, cuma 1, 2, 3, 4 hari teman-teman. Nah, ini naik terus, menguat terus ya. Hijau tua itu artinya penguatan lebih tinggi dari hari sebelumnya ya. Ketika penguatannya lebih rendah dari sebelumnya, maka hijaunya muda seperti ini teman-teman ya. Nih seperti ini. Nah, ini sistem saya teman-teman ya. Sistem saya. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman lihat, simpel sekali sebenarnya. Nggak perlu baca chart, maksud saya nggak perlu baca news ya. Seperti itu. Kita cek yang lain, saham lain, misalkan apa? Misalkan Adikarya teman-teman. Oke. Adikarya. Nah, ini agak unik teman-teman ya. Adikarya turun dalam, biasanya main di 1300 ya. Bulan Desember 2019, Januari. Saya kasih tanda aja di sini. Vertical line. Ketika mulai turun tuh ini dari Januari ya. Januari awalnya di sini. Ini Januari awal ya. Kemudian ini Februari ya. Ini Februari ya. Februari udah mulai turun sebenarnya nih Adikarya ini. Oke, kita kasih garis karena nanti kita perlu untuk ini juga, untuk resistan juga nih. Saya garis di sini. Oke teman-teman, ini Adikarya mulai turun ya. Ini corona itu mulai Indonesia tutup itu vertical line ya. Mulai Maret ya. Saya itu tanggal 8 Maret masih syutingan kok. Ya, akhir Februari itu udah mulai turun teman-teman. Februari. Ya, ini teman-teman. Ya. Nih. Teman-teman bikin garis-garis seperti ini akan membantu teman-teman untuk melihat view ya. Horizontal line. Teman-teman melihat view-nya seperti ini. Ini teman-teman bisa melihat view-nya ya. Seperti itu. Oke teman-teman, dari di sini kayak Adikarya ini turun saya nggak ngambil waktu itu ya. Tapi teman-teman kalau bisa melihat candle seperti ini, candlenya masih dalam merahnya, itu ya sellernya masih sangat kuat teman-teman ya. Nah, terus di sini teman-teman kan kalau melihat ini adalah perang antara seller dengan buyer sama-sama kuat. Ya kalau ini masih kuat, seller, buyer, seller, sama-sama kuat. Ya. Sama-sama kuat itu terjadi ya. Ini kalau kita ngelihat candle aja ya.
Salah. Nah, kalau kita ngelihat candle aja nih. Kita ngelihat bawahnya jangan dilihat dulu. Saya lihat candle dulu. Dari candle naked candle-nya ini. Dari naked candle-nya ini terlihat seller dan buyer sama-sama kuat. Konfirmasinya adalah besoknya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari indikator kita, merah tebel, perhatikan dulu. Ketika mulai ada pembalikan, ya kita tahunya besoknya ya. Jadi kalau teman-teman udah ngeliat ini sih belum action apa-apa. Ini sudah mulai, sudah mulai merah muda. Berarti sini kita kasih titik. Nah ini dasarnya teman-teman ya. Besoknya merah muda, sesuai aturan saya kan hari ketiga ya. 1, 2, 3. Berarti di sini positioning. Tepat sekali teman-teman positioning ini di sini. Tapi yakin ini masih deg-degan teman-teman. Di sini kalau teman-teman mau positioning 1/4 aja. Spekulatif buy ya. Spekulatif buy di sini konfirmasinya besok. Dan ternyata sinyalnya presisi teman-teman ya. Di sini presisi sekali. Sistem saya presisi sekali ya. Nah di sini presisi sekali. Pas teman-teman masuk presisi ternyata teman-teman nambah di sini. Ini nambah. Jadi nambahnya boleh lebih cepat di sini ya. Nah, di sini ternyata dari sinyal ini baru golden cross besoknya dari signal dan MACD line baru golden crossnya besoknya. Teman-teman nambah di sini ya adikarya. Seperti itu. Ini adikarya terendah di 375 seperti itu. Nah, oke, kalau kita cek. Nah, lumayan lah teman-teman lihat. Tapi marketnya ini kan masih corona banget waktu itu ya. Teman-teman pantau lah. Jangan beli terus ditinggal. Kecuali Anda investor ya. Kita perlu bikin garis ya untuk melihat petanya tadi. Selama dari sini ke sini kan belum ada pergerakan signifikan kan. Nah, ya udah di iniin aja, ditandain aja di sininya. Nah, ditandain di sini ini batasnya Adi gitu loh. Jadi ketika dia bermain sideways seperti ini ya, udahlah kalau di sini udah ada pelemahan short term trade ya TP. Nah, seperti itu. Ini case yang pertama Adi Karya. Yang kedua ya, saya sejak itu saya nggak tertarik lagi. Ya, apalagi di waktu itu di sini ada buyback apa, saya nggak begitu tertarik ya. Karena saya juga nggak tahu yakin kapan dia mulai buyback seperti itu. Nah, yang bikin tertarik adalah ketika Adikarya mulai breakout di 600-an. Ingat teman-teman ya, sini mulai breakout. Ini ada yang menarik ya. Teman dekat saya yang dari Jogja sering chatting pribadi sama saya. Dia bilang, "Mbah, ada trading idea dari Adikarya, Mbah." Oke, karena waktu itu harganya masih sekitar 600-an, 615 ya. Saya bilang nggak menarik. Kalau masih di area itu nggak menarik. Bener. Ya, ini bukan bicara bottom fish ya. Kalau bottom fish udah pasti masuk di sini ya. Kalau mau bottom fish udah pasti masuk di sini. Kita mau bicara nih, Adikarya rentang range-nya. Adikarya rentangnya kan boleh dibilang seperti ini ya. Ini ada beberapa posisi ya. Ini. Kemudian ada support juga yang bisa kita lihat di sini ya. Jadi di sini ini yang kita petakan lah seperti itu. Kalau Anda termasuk bottom fish masuk di sini ya. Di sini trading, di sini jual ya. Beli jual. Kalau Anda pemain short maksudnya short term lagi, lebih pendek lagi, mungkin Anda di sini ngambil kesempatan di sini. Jadi ada banyak sekali kesempatan teman-teman untuk trading di sini ya. Dari saya gambarin beda ya. Nah ini untuk pemain-pemain singkat ya. Mungkin di sini seperti ini dia trading ya. Ini seperti ini. Bisa juga seperti ini. Ada peluang untuk trading di situ ya. Ya seperti ini di sini bisa juga seperti itu di sini. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang breakoutnya Adi. Ketika waktu itu ada teman dekat saya si teman yang dari Jogja itu, dia bilang, "Mbah, ada trading idea tentang Adi." Saya bilang belum menarik kalau belum breakout. Ya, kenapa? Karena ini masih range-nya Adi. Kalau ini masih range mainnya Adi, saya belum beli ketika breakout. Nah, waktu breakout saya lagi nggak ada dana dan dia sudah di 8.15. Saya sih mantau itu pasti akan lari gitu. Jadi ketika lari itu saya seperti biasa saya tuh pas lagi full barang waktu itu ya. Jadi ketika dia lari di sini saya telat.
Tapi saya menyadari breakoutnya Adi itu dengan volume kuat. Dan saya cek MACD-nya sangat kuat. Jadi saya masuk di area sini. Ya. Karena di sini saya masuk, saya langsung bikin peta. Oh, Adi ada resistan di 1000. Saya sempat jual di situ. Tetapi kenaikan begitu kuat ya. Dengan akun satunya saya masuk lagi di kisaran 1000, di atas 1000 lah, di kisaran sini saya masuk. Ya. Baru kemudian saya take profit di berapa ya? Ini sempat turun kan, ini merah ini. Ya saya take profit itu di sekitar sini. Ya memang dia naik lagi gitu loh. Dia naik lagi di sini. Ya. Jadi ketika dia masih di dalam range-nya, saya tidak tertarik. Baru ketika dia mulai keluar dari range-nya, dengan dukungan volume yang kuat dan MACD yang kuat, saya masuk. Seperti itu. Nah seperti ini kalau kita padu dengan berita di dalam grup-grup luar, pasti dibahas juga. Oh Adikarya itu naik karena SWF. Potensi SWF dana masuk ke sini. Ingat ya, saya beli Adikarya bukan karena berita itu, tapi karena saya membaca chart ini. Trading idea dari teman saya yang di Jogja itu, saya implementasikan ke sistem saya. Jadi bukan saya langsung terima, enggak, saya baca. Saya masuk Adikarya di sini, udah lepas. Dan enggak masuk lagi karena dia sideways seperti ini. Dan baru masuk sesuai sistem saya ketika ada itu tadi, breakout dengan MACD positif, dengan seperti itu ya. Teman-teman, oke teman-teman ya, ketika satu MACD itu cenderung bermain di atas 0, itu setting kita adalah buying teman-teman. Setting kita adalah buying. Setting buying itu artinya ketika dia weakness, kita boleh membeli seperti itu. Pantau terus dengan time frame yang lebih kecil, maka teman-teman akan bisa memanfaatkan momen kenaikan tersebut. Ya. Ini Adikarya masih naik. Masih menarik sih teman-teman Adikarya ini, tapi kenaikannya kan udah beda ya. Udah gak seperti dulu lagi gitu loh. Ini kan seperti itu. Tapi ya kita pantau aja lah di January Effect ini mau seperti apa. Seperti itu. Oke teman-teman ya, ini dari saya. Surya MS Trade. Teman-teman, percayalah pada sistem trading Anda sendiri. Ya. Teman, grup, news boleh dijadikan sebagai trading idea. Tetapi keputusan jual belinya teman-teman harus menggunakan pada sistem sendiri. Baik, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video dari saya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.